Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jika seorang muslim ditanya siapakah suami teladan yang menjadi idola istri-istrinya, jawaban dia pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saking teladannya Rasulullah, setiap saat istrinya itu menyediakan air minum kalau beliau pengajian. Beda dengan di beda dengan di pesantren Sirajul Ulum, kiainya batuk-batuk karena tidak ada air minumnya. Kalau dia ditanya siapakah seorang kepala rumah tangga teladan yang berhasil membina istri dan anak keturunannya, jawabannya dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau dia ditanya siapakah seorang yang paling tekun ibadahnya, siapakah orang yang paling mustajab doanya, siapakah pedagang yang paling jujur dalam bisnisnya, siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi pasukannya dan ditakuti lawannya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, jawabannya sama, satu orangnya, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Persoalannya kenapa? Untung ada salah seorang yang bertanya kepada istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, karena memang yang paling tahu keadaan seorang laki-laki pasti istrinya. Ironis kalau bertanya kepada seorang laki-laki tapi bertanya kepada istri tetangganya, itu pasti pelakor namanya. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, kepareng matur kawula padhetaken dumateng panjenengan, budi pakartenipun Kanjeng Nabi menika dos pundi? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Hapuntena Ibu, pribados teh badhe tumaros dupi pakartosna Kanjeng Nabi teh kumaha? Ngerti enggak? Wahai Ummul Mukminin, mohon maaf saya ingin bertanya, pakertinya Kanjeng Nabi itu seperti apa? Kok beritanya indah sekali kemana-mana, menjadi idola teladan dan pujaan di mana-mana? Aisyah menjawab cuma 3 kalimat, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu tidak kurang tidak lebih yo Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa cara makannya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, lalu simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, persis seperti itu Rasulullah. Jika kita ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, lalu simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat Al-Quran yang kamu baca, maka persis seperti itu cara tidurnya Rasulullah. Jika kita ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, cara bisnis Rasulullah, cara perang Rasulullah, dan cara kepemimpinan Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat-ayat yang kamu baca, persis seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Saya ambil contoh siang ini, gak usah panjang-panjang ya Bu. Ibu maunya panjang apa pendek? Keras apa lembek? Kira-kira enaknya duduk apa berdiri? Maunya ibu duduk apa berdiri? Panjang, keras, Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami teladan bagi istri-istrinya, padahal istrinya tidak kurang dari 9 orang. 9 orang istri bahagia semua, setia semua, sayang semua, eman semua, dan tidak mau berpisah dari beliau. Berbeda dengan rumah tangga kita, istri cuma 1. Dalam seminggu 6 hari perang Bharatayuda paling cuma 1 gencatan senjata, betul? Dalam seminggu paling cuma 1 kali gencatan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga menggunakan tuntunan Al-Quran. Satu hari Rasul kumpulkan istrinya, lalu beliau menyampaikan firman Allah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, jika kamu ingin harta benda dunia dan segala perhiasannya, akan kusenangkan kamu, tak seneng ke hatimu, dibagjakeun anjeun ku akang, wa usarrihkunna sarahan jamila, tetapi di saat yang sama akan kuserahkan kamu, akan kuceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Sayangku semua, aku tanya, aku pinta kamu milih, kamu akan kuberi dunia dan segala isinya dengan segala perhiasan dan kesenangannya, tapi berpisah dariku, atau tetap bersamaku tapi tidak punya apa-apa. Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarnan Nabi al-Muqtafa. Nabi tinggalkan 9 orang istri, yang diuji memilih Nabi sendiri. Apa jawaban mereka? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tapi tanpa kau berada di sampingku, lebih baik aku tidak punya apa-apa tapi kau tetap bersama dengan aku. Lemparkan pertanyaan ini kepada istri Pak Lurah. Umpamanya Pak Lurah Pinang Banjar ya, bener, Pinang Banjar itu kencing manis, gegernya sudah bolong. Lalu nanya kepada istrinya, sayang, aku sudah 2 tahun sakit, kau masih setia merawatku. Aku ingat sayang, aku punya tabungan di rekening ada sekitar 2 miliar, aku belum sempat ambil. Sayang mau merawat aku sampai sembuh atau ngurus rekening dulu? Kira-kira ngurus lurah dulu apa beresin rekening dulu? Tidak, saya percaya kalau Lurah Pinang Banjar, saya yakin istrinya tidak seperti itu. Dia akan berkata, sayang, semenjak kau menikahi aku dan aku mau jadi milikmu sampai kapanpun, kau jangan pernah ragu, akan setia mendampingimu. Tapi ngomong-ngomong, rekeningnya mana, Mas? Kenapa sang istri Rasulullah begitu sayang dengan suaminya, pilih suami seorang dalam keadaan miskin daripada punya dunia dan seisinya? Karena mimpi kaum wanita tentang pria ideal ada pada Rasulullah. Wanita mana yang tidak kesengsem dengan pria yang tampan? Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan. Ini ada hadroh gak sih? Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kalau istrinya sedang marah. Itu dilaporkan dalam hadis, wa kana idza ghadibat zaujatuhu wada'a yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, beliau tumpangkan tangan di atas pundaknya lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Sama enggak dengan suami ibu? Sama apa tidak? Alhamdulillah. Sebab kalau seorang suami mau kamu lihat sayang apa tidak, kapan? Saat istrinya sudah tua, jelek, mendelik. Kalau suaminya mengatakan, sayang jangan marah kamu, kalau masih ada kata sayang, berarti benar suamimu itu suami penyayang. Sebab apa? Kalau orang istrinya masih muda, masih cantik, tersenyum manis, jangankan suaminya sendiri, Pak Kades juga seneng lihatnya, Pak Lurah juga seneng, betul. Pertanyaan kita, dari mana sifat dan sikap Rasul ini? Dari Al-Quran. Quran yang mana? Kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah sakit selama lebih kurang 18 tahun, dirawat oleh istrinya dengan penuh kasih sayang tanpa kekecewaan dan tanpa kemarahan. 18 tahun Kanjeng Nabi Ayub konon badannya korengan sekucur tubuhnya, tapi istrinya sabar merawat Kanjeng Nabi Ayub. Izinkan saya bertanya kepada ibu-ibu yang datang, yang sebagian jilbabnya belum lunas dibayar itu, apabila satu saat suami kamu itu ndak usah 18 tahun, 5 tahun saja congean, apa? Kopoen. Apa Bu kopok? Namanya apa di sini? Curek. 5 tahun saja suami ibu kupingnya keluar curek. Apa itu curek? Itu loh, kupingnya suka keluar air putih mandan hijau itu loh. Pengajian, dilewer, terawehan, silaturahim, tidur malam. Silakan kuahnya didahar, silakan dimakan. 5 tahun saja suami panjenengan dilewer, kira-kira sabar apa minggat? Jawab tegas. Suamimu 5 tahun saja dilewer kupingnya, panjenengan sabar apa minggat? Yakin sabar? Ya Allah, buktikanlah. Sepulang dari pengajian, suami mereka dilewer semua. Sampai satu saat Kanjeng Nabi Ayub kecewa dengan istrinya karena dia menjual barang kesayangannya. Lalu Kanjeng Nabi Ayub sumpah, wallahi wahai istriku, aku bersumpah atas nama Allah, aku akan cambuk kamu 100 kali jika Allah berikan kesembuhan aku dari sakitku ini. Sembuh, tapi begitu sembuh Ayub tidak cambuk istrinya, malah dia panggil sayang. Nggih Kang Mas, wonten dawuh napa Kang Mas? Sini ya sayang, ada apa Mas? 18 tahun aku pakai masker, sekarang saatnya aku keramas. Baru saja panggil istrinya, turun dawuh, Ayub tahan dhisik. Dawuh Gusti menapa? Bukankah kamu pernah bersumpah? Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Jangan pura-pura lupa seperti anggota DPR Ayub. Bukankah kamu pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu ini? Betul ya Allah. Cambuk? Boten Gusti, kawula ajrih Gusti. Cambuk? Dewasa abdi Gusti, hawatos. Cambuk? Tidak ya Allah. Kenapa?
Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik yang setia 18 tahun merawat sakitku? Ya Allah, hukumlah aku, akan ku terima apapun hukuman darimu, tapi jangan paksa aku untuk cambuk istriku ini. Akhirnya Allah turunkan SP3. Fakhudh biyadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini suaranya enggak kayak Kori Internasional, walaupun dia adik kelas saya tapi tinggian dia ngajinya, tapi duitnya banyakan saya. Loh, lain kalau saya kan nanti diamplopin sama PLT ini, sama staf ahli, namanya staf ahli keuangan, berarti datang ke pondok ini urusan nyerahkan uang, amin. Nek orang muga-muga mobilnya meletus, amin. Berani-berani bupati ngutus bagian keuangan, ngapain gak bawa uang, betul? Nek bunga sudah banyak, air jeruk sudah banyak, bata sudah banyak, yang belum apa? Aing belilah. Ayub, cabutlah 100 batang rumput kering, cambukkan kepada istrimu. Aku tahu engkau tidak mengingkari janjimu, terbukti kamu tidak kabur ke luar negeri, dan aku tahu kamu tidak mengingkari sumpahmu, tidak ingin lepas dari hukumanmu, terbukti kamu tidak mencari pengacara yang berada di belakangmu. Tapi aku tahu kau begitu sayang dengan istrimu. Cabutlah 100 batang rumput kering, pukulkan pada istrimu. Soal spedinya terserah kamu. Akhirnya Ayub pamitan pada istrinya, bawa arit tapi nggak pakai palu, bahaya urusannya. Bawa arit, kemudian ngarit rumput 100 batang rumput kering. Dia pulang ke rumah bilang sama istrinya, Cahayu ngapura Kang Mas, Cahayu, hari ini kamu akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini. Perintah Gusti Allah ya Kang Mas, perintahnya Gusti Allah. Demi karirmu sayang, demi karirku sayang. Baiklah Kang Mas, jika benar ini perintah dari Allah, demi karirmu di hadapan dia, jangankan cuma kau cambuk dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Ada bini begitu, ada istri begitu, boro-boro yang ada mah udah punya suami jenderal, mas ringkuh sama ajudannya. Kenapa Nabi Ayub memaafkan istrinya walaupun dia kecewa? Karena Nabi Ayub tahu betapa menderita dan tersiksanya seorang wanita, terutama kalau sudah punya anak keturunannya. Izinkan saya bertanya, ibu-ibu hamil capek apa tidak? Melahirkan capek apa tidak? Nusoni bocah capek apa tidak? Kapok apa tidak? Bagaimana dengan suami kita? Ketika istrinya sedang marah, dia tidak akan menumpangkan tangan di atas pundaknya. Benar, dia menumpangkan tangan di atas badannya, tapi bukan di pundaknya, lebih atas sedikit. Rasul panggil nama Allah, dia panggil nama binatang. Rasul meletakkannya pelan-pelan, tapi suami kita karena sudah jadi RT dan lurah, meletakkannya agak kencang sedikit seperti badminton. Jebret, istrinya nangis. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedu-sedanmu itu. Ketika tangisan makin kencang, apa yang dia lakukan? Dia tonjok mukanya, cekir. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu.